Oke teman-teman, ini lanjutan video kemarin ya. Ini masih motor kemarin. Jadi sekarang keluhannya ini motor berasap tipis ya. Pas di RPM 3000 atau 4000 bunyi teman-teman. Bunyi suara piston. Jadi kemarin pas kita cek oli, ini olinya pun tinggal separuh ya. Sekarang langsung aja ya kita cek dan kita bongkar permasalahannya di mana motor Vario ini. Sekarang coba kita tes lagi ya. Kita tes hidupkan. Bisa teman-teman dengarkan suaranya ya. Ini coba saya gas ya. Bisa teman-teman dengarkan suara bantingan pistonnya ya. Ini kita gas besar, coba tengok apa keluar asapnya. Ini bisa teman-teman lihat, jadi motor ini berasap. Sekarang langsung aja ya kita lepas semua. Nanti ini bagian rangka sama mesin akan kita lepas. Sekarang langsung kita bongkar ya. Ini bagian kabel-kabel udah kita lepas ya. Bisa teman-teman lihat ini di bagian depan kabel-kabelnya untuk Vario nih, Vario 150 ya. Apabila teman-teman tidak mau lepas kabel, bisa teman-teman lepasnya di bagian magnet. Ini semua total body udah terlepas, ini tinggal kita cabut ya bagian asnya. Nah sini. Oke. Nah. Ini ya. Kita lepas bagian tutup klep. Nah, ini menggunakan kunci 10 ya. Ini ada 4 biji baut. Ini bisa dilihat dari sini ya. Ini masih olinya masih bagus. Ini karena kita baru ganti oli baru. Ini kita lepas bagian kanan ya, bagian penutup radiator ya, biar kerjanya lebih leluasa nih. Jadi di motor Vario 150 ini kode barangnya ini KWN. KW59. Jadi teman-teman K59, sorry teman-teman. Ini selanjutnya kita lepas nih bagian nih. Ini termostat ya. Ini menggunakan kunci 8 ya. Ini tinggal kita songket aja ya menggunakan obeng dan dicabut. Nah, ini udah terlepas ya bagian atas. Selanjutnya di bagian ini ya, bagian pompa radiator ini kita lepas. Ini ada 3 biji baut teman-teman. Ini di bagian depan tidak usah dilepas. Ini ada 4 di bagian depan, tidak usah. Di bagian belakang aja kita lepas. Ini ada 3 biji ya. Nah, daya ada terlepas. Nih tinggal kita nih lepas nih di bagian selang ya, selang-selang, keleman selang. Ini air radiator ya. Langsung kita lepas nih di bagian keleman selang yang di ini. Ini sensor panasnya ya, kita lepas. Selanjutnya keleman selang nih bagian atas. Ini tinggal kita tarik. Jadi ini di bagian sirkulasi radiator sudah terlepas. Sekarang kita pindah nih ya ke pembukaan deksel. Ini bisa dilihat ya. Ini ada bagian atas bautnya putus. Jadi kemarin mungkin baru dibongkar teman-teman ya. Baut bagian atas putus, nih di bagian bawah masih ada. Ini kita gunakan kunci 10T ya. Nah nih di bagian ini sekarang kita buka gigi ini ya, gigi timingnya. Nah ini kita gunakan L4. Jadi buat kawan-kawan yang membuka nih di bagian ini, usahakan menggunakan kunci yang bagus ya. Nanti takutnya bautnya malah dol. Jadi pas kita lepas jadi susah ya. Gunakan kalau bisa merek Tekiro, kalau enggak Lipro teman-teman.
Ini saya kunci L menggunakan merek Tekiro. Ada di bagian baut ini udah terlepas. Selanjutnya nih biar lebih gampang ya pengerjaannya, ini di bagian atas ini tensionernya kita lepas aja nih. Ini menggunakan kunci 10 ya. Jadi lebih gampang untuk membuka rantai. Ini bagian atas nih rantai keteknya ya, giginya lebih gampang. Soalnya di motor Vario ini agak sempit teman-teman. Udah selesai, udah semua udah terlepas. Ini tinggal kita lepas nih di bagian ini. Bagian deksel nih menggunakan baut 14 ya, kunci 14. Ini ada 4 biji baut ya. Ini tinggal kita tarik aja ya. Kita tarik ini di bagian deksel, semua baut sudah terlepas nih. Jadi di bagian bloknya pun ikut. Mungkin lengket mungkin. Lengket teman-teman. Bisa dilihat ini masih, kalau dilihat dari mata teman-teman ini masih bagus ya, tidak ada goresan. Ini di bagian piston pun kayaknya masih baru nih, baru sih dibongkar. Ini kita cek bagian tiang masih bagus, aman ya, tidak ada bermasalah, tidak goyang ya. Tandem. Ini teman-teman ya, jadi penyebab di motor Vario tadi berasap ada nih ya. Yang pertama nih ya, kita cek teman-teman ya. Ini kita lihat apa nih, motor ini baru siap dibongkar ya, belum lama dibongkar. Ini bisa dilihat ya, dari pistonnya masih baru nih. Ini kita tes, pegang belum. Nih, ini bisa teman-teman lihat nih. Jadi pistonnya langsung nyatu ya. Itu tadi yang menyebabkan makanya suara bantingan piston. Jadi nanti ini teman-teman, kita ganti piston ya, naik koma. Padahal ini pistonnya masih baru nih. Motornya ini sepertinya masih baru bongkar. Langsung jatuh. Selanjutnya penyebabnya dari sini. Bisa teman-teman lihat ya. Ini dari packing ini ya, dari seal clamp ini masih tampak ini masih baru siap bongkar. Jadi di bagian ini teman-teman, penyebabnya satu lagi ini di bagian nih suaranya ya. Bisa diperhatikan ya, ini settingan klep, botolan klep ya. Ini nanti botolan klep akan kita ganti ya nih. Ini juga menyebabkan suara kasar nih. Selanjutnya di bagian klepnya pun sudah tipis. Sudah tipis ya. Ini klep kita ganti botolan, langsung nanti kita rapikan, kita setting. Sekarang kita cek klep api ya. Tadi klep minyak. Klep api pun goyang teman-teman. Jadi itulah penyebabnya ya. Jadi seharusnya yang bongkar kemarin seharusnya sekalian di setting ya, diganti botolnya. Udah tahu ini motor botolan klepnya goyang, masih tetap dipasang padahal piston baru, jadi makanya berasap tipis dan oli kemarin berkurang, makanya piston langsung rusak teman-teman ya. Jadi nanti ini akan kita bersihkan dulu ya, kita bersihkan dulu dan nanti akan bikin video pemasangan.